Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Apa saja tanda bahaya kehamilan? Di sini saya akan membahas mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan yang umumnya terjadi pada ibu hamil, dan ini adalah tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh anggota keluarga, baik suami, ibu, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama ibu hamil. Baik, apa saja tanda bahaya pada kehamilan? Yang pertama, mual dan muntah secara terus-menerus. Nah, mual dan muntah secara terus-menerus ini dapat disebut juga dengan morning sick. Baik, apa itu morning sick? Morning sick adalah kondisi mual dan muntah pada pagi hari. Jadi ini terjadi karena ada perubahan hormon pada ibu selama kehamilan tersebut. Nah, jika mual dan muntah ini terjadi secara terus-menerus selama 24 jam atau sampai menyebabkan ibu terjadi kelelahan, ibu segera dibawa ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, RS maupun dokter ataupun bidan. Kemudian, tanda bahaya yang kedua adalah demam tinggi. Demam tinggi ini dapat menyebabkan kecacatan atau bawaan lahir yang kurang baik jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi jika ibu mengalami demam tinggi itu suhu berapa? Jadi suhu normal itu adalah 36,5 sampai dengan 37,5. Jika ibu sudah berada di atas 37,5, apalagi 38 derajat ke atas, maka sebaiknya ibu segera dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Tanda bahaya kehamilan yang ketiga adalah tanda bengkak di kaki, di tangan, dan disertai dengan sakit kepala dan juga kejang sampai kejang. Itu merupakan tanda-tanda terjadinya preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, ini dapat ditandai dengan kenaikan tensi atau tensi yang sangat tinggi seperti itu. Dan jika sampai ibu terjadi kejang, maka itu sudah terjadi eklamsi. Maka sebaiknya jika mulai ada tanda-tanda seperti bengkak di tangan, di kaki seluruhnya, kemudian di wajah juga, dan ibu mengalami pusing, sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan seperti itu. Kemudian tanda yang keempat adalah jika janin dirasa kurang bergerak. Gerakan janin itu dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan janin. Kesejahteraan janin itu dapat diukur melalui pasokan oksigen, melalui nutrisi, dan lain sebagainya yang diterima dari plasenta. Nah, jika janin mengalami gerakan yang lebih sedikit daripada gerakan sebelum, kesejahteraan janin menurun, dan itu dapat membahayakan nyawa janin maupun nyawa ibu. Jadi sebaiknya jika mulai awal-awal dirasakan janin ini sangat berbeda, gerakannya berkurang, itu lebih baik segera diperiksakan yaitu selanjutnya adalah perdarahan di hamil muda maupun di hamil tua. Itu adalah suatu hal yang tidak normal. Dikhawatirkan terjadi suatu hal yang membahayakan ibu maupun janin. Contohnya saja pada hamil muda dicurigai terjadinya keguguran. Untuk memantau hal tersebut, sebaiknya ibu hamil yang mengalami tanda perdarahan ini segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk tanda yang keenam adalah air ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi kalau dalam kebidanan itu ibu hamil normalnya melahirkan itu usia kehamilan 37 minggu sampai dengan 40 minggu. Jadi aterm itu mulai 37 minggu. Nah, jika ketuban pecah sebelum usia kehamilan 37 minggu, maka itu disebut dengan ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Dan ini juga bisa terjadi saat ketuban pecah namun belum ada tanda-tanda persalinan seperti membukanya rahim,
kemudian belum ada pengeluaran lendir dan darah. Nah, itu juga dapat disebut dengan ketuban pecah dini. Nah, dikhawatirkan jika terjadi ketuban pecah dini akan terjadi pengeluaran ketuban yang berlebihan sehingga bayi atau janin ini kekurangan pasokan air ketuban dan itu dapat membahayakan si janin itu. Nah, itu harus segera dilakukan perawatan di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, seperti itu. Kemudian selain tanda-tanda bahaya yang tadi, ada beberapa masalah lain pada kehamilan yang juga dapat membahayakan ibu hamil. Apa saja? Jadi misalnya demam, menggigil, kemudian ini terjadi di daerah endemik malaria. Nah, jadi di Papua itu endemik dengan malaria. Nah, jika ini terjadi pada ibu hamil, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Kemudian, jika ibu hamil mengalami batuk yang lama lebih dari 2 minggu, maka sebaiknya ibu segera melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas terdekat pula. Selain itu, jantung berdebar-debar, nyeri dada itu juga menjadi masalah pada kehamilan yang harus diperiksakan. Kemudian diare berulang. Diare berulang itu juga kan kalau orang diare kan pasti bolak-balik toilet tuh. Nah, itu akan menyebabkan ibu jadi kurang nyaman dan itu juga bisa menyebabkan kontraksi yang sebelum waktunya dan itu pun bisa menyebabkan dehidrasi pada kehamilan itu juga berbahaya ya. Kemudian ibu hamil yang mengalami sulit tidur atau cemas berlebihan, nah ini juga berarti tandanya ada kurang pas lah. Jadi ibu ini pasti sebenarnya ada memikirkan sesuatu. Nah, sebaiknya keluarga segera membawa ibu ke fasilitas kesehatan terdekat agar semua tanda-tanda yang terjadi tadi bisa segera diatasi dan ibu hamil dapat melanjutkan kehamilannya dengan lancar, selamat, dan bayi lahir sehat. Nah, demikian. Oh iya, pesan saya baik untuk keluarga maupun ibu hamil, jangan panik. Yang terpenting segera memeriksakan kehamilannya, kemudian rutin dalam melakukan pemeriksaan tiap bulannya atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang telah dilakukan pemeriksaan. Baik, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian atau teman-teman sekalian memiliki saran masukan dan juga atau ingin menambahkan, silahkan komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untukku channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.